Kalau ngomongin Bukalapak terus, ini Bukalapak tuh tadi aku udah bahas di awal sebenarnya. Sekarang kita mau ngomongin saham-saham yang old economy nih. Jadi kalau teman-teman nanya, tadi banyak yang penasaran kayak BANK, BABP, BBYB dan kawan-kawan tuh gimana? View aku masih sama, normal correction dan masih ada kemungkinan untuk naik. Hanya saja ini gantian aja. Nah, kenapa sih saham-saham digital banking ini banyak yang turun rontok semua atau reject bawah semua? Sebenarnya tuh bukan cuma saham digital banking aja yang turun ke bawah semuanya, ARB semuanya, tapi banyak saham yang lain, contohnya saham telekomunikasi kayak Friend tadi, terus kemudian ESA dan saham-saham yang lainnya terpaksa harus kena stop loss, mathematical stop loss. Perkiraan saya sih, saya melihat bahwa banyak terjadi margin call atau for sale, di mana banyak teman-teman yang kemarin ngebeli Bukalapak berbondong-bondong di situ, terus kemudian pakai utang dan sekarang harus kena for sale gitu. Nah, jadi itulah mengapa beberapa saham terus kemudian beberapa saham yang kemarin sempat hype terus jadi turun-turun gitu langsung ARB gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan turunnya tuh di pagi hari. Tadi pagi tuh turun banget, kayak BANK sendiri sempat anjlok-anjlok turun, terus kemudian langsung naik lagi. Nah, jadi saya ngelihat mungkin kalau untuk perbankan digital udah nggak seheboh kayak 2 pekan yang lalu, tapi secara siklus memang sekarang harus ada koreksi normal dulu gitu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Hi everyone. Halo semuanya, selamat malam. Dari mana teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya semua ya. Sebentar lagi kita akan mulai teman-teman. Malam hari ini kita akan nge-live bareng dengan Bank Mandiri. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung ya, kita akan nge-live dengan Bapak Laurentius Teiseran. Beliau adalah SPV atau Head IR Bank Mandiri, dan juga Pak Adi Putra Ceng Dinata, AVP Investor Relations dari Bank Mandiri, dan pastinya dengan Coach Andri Betas, Chief of Equity Research Officer Mtrade. Oke, teman-teman, saya tahu teman-teman di sini semuanya pada penasaran ya. Ini kayak Afu Sunaidi, hari ini merah semua, kebakaran semua portofolioku. Terus kemudian ada juga ini yang bilang Harcen PSS, gimana stres lihat buka ARB lagi, BCA mantap balik lagi ke 33.000. Terus kemudian ya ada lagi yang nanya tentang MTEK bakal naik nggak ya, masih nyangkut HMSP. Dan banyak lagi, saya akan bahas bentar lagi ya teman-teman ya. Oke, saham teknologi kenapa ya Pak, kastornya sudah selesai? MTEK gimana? Pertanyaannya banyak ya teman-teman ya, banyak yang mirip teman-teman semuanya. Aku akan bahas dikit tentang market pastinya, dan juga pertanyaan teman-teman. Dan saya akan nge-live bareng dengan Bank Mandiri ya teman-teman ya. Aku akan bahas
Saya akan turn off komen dulu supaya saya bisa fokus. Nah, hari ini teman-teman perhatikan ini chart IHSG. IHSG hari ini tuh agak-agak hijau tipis. Tadi sempat jatuh lumayan dalam, kemudian IHSG-nya agak-agak hijau tipis, agak naik gitu sih teman-teman. Nah, hari ini yang menarik adalah saham-saham big caps, terutama saham perbankan besar ini sudah mulai menghijau. Jadi gimana nih, apakah saham-saham second liner, saham-saham digital bakalan turun lagi gitu. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman ya tentang Bukalapak, MTech, terus kemudian saham-saham bank digital, saya mau update sedikit tentang sentimen global dan juga sentimen nasional di Indonesia. Di Indonesia tuh gimana sih? Setelah itu saya akan ngobrol bareng dengan Bank Mandiri dan saya akan jawab pertanyaan teman-teman tentang saham-saham second liner gitu. Ya, jadi teman-teman kalau bicara tentang sentimen global saat ini, pembelian bond di Amerika ini bakalan segera dikurangi meskipun ada COVID varian Delta ya. Jadi hal ini juga pastinya akan memberikan satu kondisi indecision buat market ya, agak-agak ada indecision gitu buat market. Nah, terus kemudian retail sales di Amerika ini agak-agak turun, ini juga satu sentimen yang sedikit negatif, dan COVID-19 di Amerika masih naik. Tapi sebenarnya yang ingin saya highlight buat sentimen kita di dalam negeri adalah neraca dagang di Indonesia. Neraca dagang di Indonesia ini kembali surplus di bulan Juli 2021 ini, surplus sekitaran 2,59 miliar ya. Jadi ini merupakan capaian surplus 15 bulan berturut-turut gitu. Jadi teman-teman kalau bicara tentang neraca dagang surplus itu sebenarnya kalau kita perhatikan bagus nggak sih? Bagus sih, sebenarnya bagus sih, cuman mesti dilihat penyebabnya apa. Apakah memang impornya yang berkurang atau ekspornya yang bertambah gitu. Jadi kalau memang ekspornya yang bertambah itu bagus, tapi kalau surplusnya karena impornya yang berkurang itu nggak bagus gitu ya. Jadi ini masih menjadi satu sentimen yang cukup positif buat Indonesia. Dan saat ini kita lagi nunggu rilis suku bunga BI besok ya. Jadi besok 19 Agustus, dan kalau misalkan suku bunganya masih dipertahankan di level rendah, ini akan jadi sentimen yang bagus buat sektor properti, di mana sektor properti hari ini tadi juga udah mulai jalan gitu. Nah teman-teman, hari ini tadi mulai aktif beberapa perbankan besar, 4 perbankan besar yaitu BCA, terus kemudian Bank Mandiri, BNI dan juga BRI, terus kemudian ada perbankan yang konvensional juga untuk BBTN ya. BTN ini cukup kuat di KPR ya. Jadi kalau BTN ini banyak sekali di KPR. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah ini akan terjadi satu rotasi dari perbankan digital yang kecil-kecil, perbankan digital mini ke perusahaan perbankan besar. Kalau saya melihat ada kemungkinan arah ke sana ya. Jadi ada kemungkinan arah rotasi dari perbankan kecil-kecil menuju ke perbankan 4 perbankan besar itu tadi. Waduh, gimana dong? Nggak bagus dong kalau yang kita punya saham-saham perbankan kecil digital gimana gitu. Beberapa sih udah profit taking. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya seperti beberapa saham perbankan digital dan agak-agak nyangkut, MTrade sebenarnya BABP tuh kemarin udah keluar ya, udah profit taking sekitaran 100%, tapi kemudian setelah dia jatuh 3 hari dan ada hijau tuh kita mencoba untuk masuk lagi, entry lagi. Dan kemudian ya agak-agak kejebak ini ARB gitu, ARB selama beberapa hari terakhir. Cuman kalau untuk BABP sendiri teman-teman, hari ini kita ngelihat koreksinya tuh udah mulai terbatas banget. Jadi kalau misalkan ada technical rebound di level tertentu, kita akan mulai untuk kurangi posisi. Nah, sementara itu untuk perbankan besar seperti BCA, Bank Mandiri, BRI dan juga BBNI, ya ini udah mulai bisa dilirik. Dan selain itu tidak hanya perbankan besar, kita melihat value stocks lain seperti contohnya Astra International ini juga udah mulai breakout teman-teman. Artinya apa? Artinya sebenarnya hal ini merupakan hal yang bagus buat Indonesia. Kalau Indonesia kalau Indonesia ini saham-saham blue chipnya, perbankan besar ini udah mulai gerak, artinya investor asing, investor besar itu udah mulai tertarik untuk masuk ke Indonesia. Dan ini akan menjadi awal dari bullish market. Jadi nanti yang gerak tuh bukan saham-saham yang kecil-kecil lagi gitu, bukan saham-saham yang second liner atau third liner gitu. Yang bakalan gerak adalah saham-saham yang saham-saham besar gitu. Dan apa sih dampaknya kalau institusi atau investor asing kembali masuk ke Indonesia?
bedanya apa dengan kondisi sekarang? Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Kondisi saat ini dari akhir 2020 sampai sekarang, ini retail masih mendominasi. Bedanya retail dengan institusi apa? Institusi itu kalau mengambil keputusan di dalam investasi, mereka keputusan beli jualnya tuh nggak secepat retail, tradingnya nggak secepat retail. Jadi kesimpulannya, kalau institusinya masuk ke Indonesia ya, jadi kalau institusi udah mulai beli-beli saham lagi di Indonesia, termasuk saham 4 perbankan besar itu tadi, ini artinya market akan mulai mengalami recovery secara keseluruhan ya. Jadi akan mulai mengalami recovery. Kalau institusi yang kembali mendominasi, bukan retail yang mendominasi, waduh gimana dong dampaknya? Apakah marketnya akan disetir oleh institusi lagi? Enggak, justru kalau menurut saya, jika institusi atau mungkin bisa dibilang juga salah satunya adalah foreign investor masuk ke Indonesia, itu gerakan saham akan lebih rapi. Mungkin naik turunnya fluktuasinya nggak akan terlalu choppy, nggak akan terlalu tinggi, tapi gerakan sahamnya akan lebih rapi. Kenapa? Karena mereka mengambil keputusan di dalam berinvestasi itu lebih terencana. Sedangkan kalau retail mengambil keputusan investasi atau tradingnya itu lebih ke arah herd community gitu. Jadi kayak lebih ke arah kayak ngikut kata orang, itu yang pertama, lagi rame apa, influencer lagi rame ngomong apa gitu ya. Jadi mereka akan banyak masuk ke situ, contohnya saham Antam yang hype banget di awal tahun kemarin gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan emosi mereka takut, mereka juga akan bakal jual-jual sahamnya. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman juga, apa yang terjadi dengan saham Bukalapak? Nah, kalau saya perhatikan, saya bisa salah juga sebenarnya. Kalau saya perhatikan untuk saham Bukalapak sendiri, teman-teman, yang aku coba kasih lihat chartnya ya. Ini chartnya, saham Bukalapak udah mulai kebentuk chartnya, dan ini downtrend banget. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di sini ini sebenarnya ini masih institusi. Di sini masih retail belum banyak yang masuk karena kan nggak dapat jatah di IPO kemarin. Tapi ketika ini banyak yang jualan, sebenarnya yang jualan di sini kalau saya perhatikan bukan institusi yang di lock yang punya saham lama, enggak. Ini mereka sebenarnya retail juga, tapi retail yang beli dalam jumlah banyak gitu loh. Jadi mereka profit taking juga gitu. Mungkin di sini ada institusi dari CG keluar gitu, tapi kemudian di sini udah mulai retailnya yang mereka jualan, retail yang punya banyak gitu, karena mereka melihat di sini ada institusi yang keluar. Nah, siapa institusi itu saya sendiri juga nggak tahu dan saya nggak bisa menjelaskan itu. Tapi kalau teman-teman perhatikan sekarang saham Bukalapak ini udah di tangan siapa sih? Ini lebih dominan siapa, retail atau institusinya? Kalau kita perhatikan saat ini udah lebih dominan ke retailnya. Dan sekarang kalau dengan kondisi chart seperti ini, retail itu sekarang dalam kondisi yang sangat fear atau takut. Tapi di sisi yang lain di sini ini saham Bukalapak ini berada di bawah angka dia IPO, harusnya di angka 850 di bawah ini. Artinya apa? Artinya dia breaking down dari support, sedikit breaking down dari support. Cuman 2 hari ini turunnya udah dengan volume transaksi yang sangat kecil sekali. Jadi saya cuman kasih tahu teman-teman ada upside, ada downside di sini. Retail lebih mendominasi. Artinya apa? Artinya gerakannya justru malah lebih choppy ya. Jadi mereka akan lebih choppy lah. Intinya mereka akan nungguin sampai ada satu sentimen positif dan mereka berbondong-bondong untuk masuk lagi, baru itu bisa naik gitu. Kemudian yang kedua, kalau di bawah harga 850 tuh artinya apa? Selain artinya breaking down dari support, ini dampaknya ada 2 macam. Yang pertama, teman-teman yang punya di harga 850, harga IPO, mungkin mereka ada kemungkinan berpikir untuk melakukan cut loss atau pembatasan resiko. Tapi justru di sisi yang lain ada juga orang-orang yang berkeinginan untuk masuk, wah aku dapat harga lebih murah daripada harga IPO gitu, masuk di sini. Jadi di sini memang di level sekarang ini benar-benar masa penentuan banget, bull and bear bertarung gitu. Poin berikutnya yang kita bisa highlight adalah selama beberapa hari terakhir meskipun harga turun terus, ini investor asing justru malah net buy terus di Bukalapak ya.
malah net buy terus di Bukalapak. Jadi kesimpulannya apa? Apakah saya mengatakan di sini bahwa Bukalapak akan cenderung cepat naiknya atau enggak ya? Kita lihat aja dari investor asing yang nge-buy versus dengan retail yang ketakutan. Ini kan bicara tentang supply and demand. Jadi kalau misalkan retail takut lebih dominan daripada investor asing yang beli, kekuatannya lebih dominan di retail yang takut daripada investor asing yang beli di bawah, nambungin di bawah sekarang ini, maka harganya akan masih turun gitu. Tapi kalau retailnya merasa udah confident, ya ini udah cukup murah kok, aku mau beli gitu, maka harganya akan cenderung naik dan disitu membentuk support yang baru. Nah, maka dari itu saya pengen ngecek nih teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ngelihat Bukalapak dengan cerita yang saya sampein tadi, itu teman-teman cenderung fear atau cenderung confident sih? Cenderung aku males, aku nggak mau beli gitu, atau cenderung beli. Nah, justru saya pengen tahu nih, dengan melihat teman-teman level confident-nya teman-teman atau level fear-nya teman-teman, di sini sebenarnya kelihatan saham ini bakalan kemana. Karena saat ini memang masih retail yang driven the market gitu. Ada Stephen hold. Coba yang lain gimana? Ada yang nge-hold, ada yang nggak mau beli. Ada nggak yang mau beli di level sekarang? Ada yang mau beli juga. Ada yang fear. Ada yang confident. Tapi kalau aku hitung-hitung ada banyakan yang hold dan beli. Jual dulu dan lihat situasi. Tapi aku kasih tahu lagi, ini di area support banget gitu. Lagi nunggu mau serok. Pisau jatuh, nggak beli, nggak tertarik. Ada yang nge-hold juga. Ada yang cut loss. Nah, di sini berarti kalau ngelihat di level harga yang rendah banget seperti saat ini berarti psikologi market tuh bull dan bear itu udah mulai ada keinginan untuk teman-teman yang mau beli. Di sini ini ada yang mulai cicil beli. Beda dengan 2 hari kemarin di mana teman-teman pada ketakutan semua, jualan semua. Jadi kita lihat aja nanti ya, ya. Oke. Ada yang bilang lupakan dan sebagainya. Oke, saya akan coba ngobrol dengan salah satu emiten perbankan besar ya, yang pastinya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena hari ini saham perbankan besar tuh udah mulai naik gitu. Jadi apakah akan terjadi satu rotasi ke situ? Kalau saya perhatikan bisa terjadi rotasi ke situ. Kenapa? Karena GDP Indonesia di Juni kemarin bagus, naik sampai 7% lebih, dan kemudian neraca dagang juga oke ya. Jadi trade balance-nya surplus. Investor asing mulai tertarik untuk masuk ke Indonesia, COVID-19 juga udah mulai agak terkendali ya, jadi why not kita mulai belajar lagi, kita perhatikan lagi untuk saham-saham perbankan besar. Oke, kita lihat ya. Saya akan invite Bank Mandiri, Coach Andre Benas, dan siapa lagi ya, satu lagi dengan ID-nya Adit 14. Adit 14. Oh, nggak ada. Underscore. Oke, aku invite dulu Coach Andre Benas dan juga Pak Laurentius. Juga akan invite Pak Adi Putra. Adit. I cannot find Adi. Halo, selamat malam. Saya masih belum bisa. Malam. Saya nggak bisa nemuin Pak Adit. Pak Adit ada nggak sih? Oh, Adit, ternyata I-nya 2. Sorry ya, sebentar ya. Aku invite dulu ya. Sky Adit Tricky 14. Tricky name. Oh ya. Oke, dapat. Bentar ya. Oke. Ya, kita mau bahas saham-saham yang lain ini, Coach Andre. Ya, tadi kalau ngomongin Bukalapak terus, ini Bukalapak tuh tadi aku udah bahas di awal sebenarnya. Sekarang kita mau ngomongin saham-saham yang old economy nih. Jadi kalau teman-teman nanya, tadi banyak yang penasaran kayak BANK, BABP, BBYB dan kawan-kawan tuh gimana? View aku masih sama, normal correction dan masih ada kemungkinan untuk naik. Hanya saja ini gantian aja. Nah, kenapa sih saham-saham digital banking ini banyak yang turun, rontok semua, atau reject bawah semua? Sebenarnya tuh bukan cuma saham digital banking aja yang turun ke bawah semuanya, ARB semuanya. Tapi
banyak saham yang lain, contohnya saham telekomunikasi kayak Friend tadi, terus kemudian ESA dan saham-saham yang lainnya terpaksa harus kena stop loss, mathematical stop loss. Perkiraan saya sih, saya melihat bahwa banyak terjadi margin call atau forced sell, di mana banyak teman-teman yang kemarin ngebeli Bukalapak berbondong-bondong di situ, terus kemudian pakai utang dan sekarang harus kena forced sell gitu. Nah, jadi itulah mengapa beberapa saham terus kemudian beberapa saham yang kemarin sempat hype terus jadi turun-turun gitu, langsung ARB gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan turunnya tuh di pagi hari. Tadi pagi itu turun banget, kayak BANK sendiri sempat anjlok-jeluk turun, terus kemudian langsung naik lagi. Nah, jadi saya ngelihat mungkin kalau untuk perbankan digital udah nggak seheboh kayak 2 pekan yang lalu, tapi secara siklus memang sekarang harus ada koreksi normal dulu gitu ya. Jadi itu untuk perbankan digitalnya. Jadi untuk Arto tadi justru malah menarik, terus kemudian untuk BANK sendiri juga masih tadi masih bisa mantul. Terus kalau perbankan konvensional yang selain dari 4 besar tadi BBTN juga cukup menarik gitu. Terus yang menarik perhatian saya sebenarnya tadi ada beberapa saham blue chip, saham-saham value yang udah mulai rally. Contohnya kayak Astra International diam-diam dia breakout, BBNI dia diam-diam breakout, BMRI, BRI dan juga BBCA itu juga sempat naik juga gitu. Ya, itu tadi yang terjadi seperti itu. Terus kemudian aku juga ngelihat tadi saham-saham dari sektor properti seperti BSDE dan juga SMRA ini udah mulai naik. Nah, kita mau bahas dulu dari sektor perbankan nih, Coach Andre. Tadi mungkin kita udah ngobrol banyak dengan Bank Mandiri secara khusus dan kita akan lanjutin lagi besok. Coach Andre ngelihatnya nih gimana sih untuk saham-saham perbankan yang 4 perbankan besar, terus kemudian kayak Astra International yang udah discounted banget valuasinya, ini naik, ini apakah menjadi satu hal yang bagus buat market ke depannya bakalan jadi bullish karena investor asing mulai masuk, atau ini tuh cuman sementara aja gitu, cuman buat pelarian teman-teman yang ketakutan di saham digital gitu? Mungkin sebenarnya ya bisa ya, it can be to trade juga gitu, bisa jadi tempat berlindung atau benar-benar asing masuk ya. Kalau kita lihat secara flow kan memang net foreign flow juga kan juga masuk ya. Jadi kalau kita ngomongin global market sebenarnya kalau dari Amerika sendiri itu kan valuasi juga udah mahal ya, nggak murah juga gitu. Jadi kalau untuk investor rasional sebenarnya kalau mereka udah bisa ngeliat potensi ekonomi di negara lain, kita lihat sih memang potensi emerging market terutama untuk Indonesia kan cukup bagus gitu. Apalagi kalau kita lihat kasus COVID sebenarnya udah turun terus, walaupun ekspektasi Delta varian ini kan sebenarnya ya bakal stay with kita lah di Indonesia gitu untuk mungkin in the next 1 or 2 years gitu sambil nunggu vaksin. Tapi dengan kita lihat kan pelonggaran PPKM ini ternyata berhasil juga dan kayak banyak masyarakat juga udah mulai mematuhi. Kita lihat juga sekarang masuk ke mall juga udah bisa pakai vaksin, kartu vaksin, terus aplikasinya udah di handphone semua gitu. Jadi menurut saya sebenarnya it's a sign bahwa sebenarnya mungkin in the next, saya nggak tahu ya, 3 or 6 months mungkin PPKM atau yang disebut pengetatan itu mungkin akan jauh lebih berkurang. Jadi sebenarnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi itu akan kembali lagi. Makanya kalau kita lihat perbankan yang rally duluan gitu, karena kan perbankan ini kan erat dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau misalnya mobilitas naik, pertumbuhan pinjaman naik, ya otomatis perbankan yang akan dapat rally-nya lebih banyak ya. Di satu sisi kalau kita lihat valuasi udah murah. Kemudian juga kalau kita lihat dari digital banking, ternyata bank konvensional punya juga gitu digital banking gitu. Jadi ya saya rasa mungkin bagi asing ya masuk ke perbankan besar ya nggak masalah karena mereka punya digital banking. Mungkin untuk yang teman-teman retail baru masuk atau mungkin yang take profit ya bisa ya masuk ke perbankan gitu. Kalau dari misalnya sendiri tadi kalau misalnya kena stop loss dipindahin ke perbankan atau stay cash dulu gitu kan. Saya rasa juga pasti banyak aliran yang langsung udahlah pindahin ke banking aja atau langsung stay cash untuk ngebeliin saham growth stock lagi gitu.
Sebenarnya tuh tergantung karakter dari tiap orang juga. Kalau kita bicara tentang saham-saham perbankan besar, mungkin kita banyak kena stop loss akhir-akhir ini di perbankan kecil, mini perbankan digital kecil kayak Baca, BNBA, kapan hari juga kena pembatasan risiko. BABP sempat profit taking 100%, tapi kemarin waktu masuk lagi di hari ketiga dia turun, terus kemudian turun lagi, sekarang turun sekitaran 20-an persen, kita lagi nunggu technical rebound gitu. Anyway, kalau misalkan kita ada mau melakukan pembatasan risiko dari saham-saham perbankan kecil atau mungkin saham digital yang turun, mau switch ke perbankan besar, harus siap satu hal. Siapnya adalah gerakannya nggak akan secepat saham-saham second liner gini. Ini ada yang bilang pindahin buka ke BBCA aja kali ya. That's a wise decision. Kalau teman-teman tahu what to expect dengan BCA. BCA tuh dia gerakannya istilahnya kalau mobil tuh dia kayak limusin, dia bukan mobil yang gerakannya kayak mobil sport yang lari-lari kenceng gitu. So you have to know what to expect dengan karakter dari masing-masing saham gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen portofolionya dalam tanda kutip yang pertama aman, terus kemudian yang kedua bertumbuh, mungkin bisa bagi separuh-separuh portofolionya, terutama kalau modalnya gede, di atas 1M lah, itu bisa dibagi separuh untuk saham blue chip, separuhnya untuk growth stock. Nah, kalau saham blue chip seperti BCA, BMRI, dan Bank Mandiri, intinya jangan semua perbankan juga sih, mungkin ada Astra International, itu buat portofolio kita tuh nggak terlalu bumpy, gerakannya nggak terlalu bumpy gitu. Baru yang selebihnya 50%-nya ke saham-saham yang growth stock atau digital itu. Jadi itu akan membuat resiko di portfolio kita lebih terjaga gitu. Ini banyak yang nanyain MTech ya. MTech tuh sebenarnya kalau di Mtrade kemarin yang short term trading tuh udah kena pembatasan risiko. Sedangkan kalau untuk yang super yang jangka menengahnya kita masih ngehold, sebenarnya udah mau cut loss juga tadi, tapi kita masih ngehold dengan satu pertimbangan. Sebenarnya MTech ini dia lagi kena secara teknikal, dia kena di support yang lumayan kuat yaitu MA 200. Dan kita ngelihat udah koreksi beberapa hari, ada potensi terjadi technical rebound. Tapi kalau MA 200 ini dia sampai ketembus ke bawah, ya mau nggak mau kita harus melakukan pembatasan risiko, meskipun sebenarnya ya itu nggak asik, nggak enak gitu. Terus tadi ada yang nanya BBKP. BBKP sih sebenarnya secara teknikal tuh masih oke ya, meskipun tadi ARB tuh secara teknikal BBKP masih oke. Cuman kenapa tadi ARB? Satu hal yang saya perhatikan juga masih sama, komen saya masih sama seperti di awal tadi, bahwa kita melihat banyak terjadi for sale atau margin call. Kemarin tuh banyak banget yang tahu-tahu langsung hajar aja gitu untuk Bukalapak. Jadi kalau misalkan gelombang margin call atau for sale ini udah mulai agak-agak berakhir beberapa hari lagi, mungkin market akan cenderung lebih stabil, termasuk saham Bukalapak juga akan lebih stabil gitu. Oke. Untuk ESA sendiri bahkan tadi juga kena ARB tuh, tadi udah kena pembatasan risiko juga gitu. Nah, Coach Andre, tadi kan kita ngomongin saham perbankan nih ya. Sekarang kita mau ngomongin sektor yang lainnya untuk perusahaan yang big caps juga, yaitu Astra International nih. Tadi aku lihat Astra International tuh ini juga gerakannya cukup bagus ya, cukup menarik gitu. Nah, setelah Astra International kita mau lihat juga nih untuk sektor properti. Kalau Astra tadi secara teknikal dia breakout dari level 5.700 dan Mtrade ada masuk juga gitu ya. Jadi ada diversifikasi ke big caps juga. Gimana nih Coach Andre ngelihat Astra? Properti sekalian. Astra, ya mungkin dari Astra dulu ya. Kalau Astra ini sih sebenarnya lebih ke flow ya. Jadi kalau kita lihat katalisnya sebenarnya Astra juga not bad gitu, karena kan ada UNTR. Kemudian juga kita tahu sebenarnya penjualan mobil nggak sejelek yang teman-teman perkirakan kan. Jadi ekspektasinya terhadap penjualan mobil sebenarnya masih bagus gitu. Cuman memang kalau kita lihat dari periode Juni sampai Juli, ya unfortunately Astra bukan jadi pilihan para teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat memang tadi sih banyak smart money masuk ke Astra juga sih. Dan kalau kita lihat dari PE juga sebenarnya PE-nya Astra International juga ya udah lumayan murah juga ya. Maksudnya dengan ekspektasi penjualan alat mobil yang masih penjualan alat mobil, kemudian penjualan alat berat, jadi sebenarnya masih not bad gitu. Nah untuk properti sendiri balik lagi mungkin sentimennya ya besok kan BI rate ya, tadi kan Loren udah ngomong juga bahwa
kemungkinan besar taperingnya itu atau naikin suku bunga itu paling cepat itu mungkin di tahun 2022 atau 2023 gitu. Nah, kan kalau kita lihat dari insentif pemerintah ini kan pemerintah juga gencar-gencaran kan, kayak mengurangi pajak untuk meningkatkan penjualan properti. Nah, kemudian ditambah juga sentimen PPKM yang 50% udah boleh dine-in di mall, udah boleh jalan-jalan ke mall gitu. Jadi ini sebenarnya menambah sentimen properti sih saya rasa untuk hari ini. Oke. Jadi kalau kita perhatiin sendiri sih teman-teman mungkin beberapa yang sempat takut dengan saham-saham digital ya, saham-saham digital yang gerakannya cukup fluktuatif, mungkin sekarang secara psikologis memilih yang agak slow down. Tapi nanti begitu saham-saham second liner lari lagi, kenceng lagi, nanti berubah pikiran lagi gitu loh. Jadi you have to know what to expect teman-teman ya. Jadi sekarang memang saham second liner itu gerakannya larinya cepat, turunnya juga pasti cepat. Sedangkan kalau saham-saham yang old economy naiknya mungkin nggak kenceng, turunnya nggak sampai dalam banget, turunnya pelan-pelan kayak gitu. Tapi naiknya juga nggak bakalan sampai kenceng banget gimana. Buat Astra International sih sampai 5.500 resistennya jangka pendek ya. Jadi kalau untuk trading bisa sampai segitu gitu. Nah kalau Coach Andre sendiri ngelihat ini buat sektor properti sendiri, ini kan pre-sales-nya udah kelihatan lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, bisa bertahan nggak sih sampai tahun 2021 akhir ini? Melihat kemarin PPKM juga dampaknya lumayan banget gitu, meskipun sekarang juga udah mulai membaik COVID-19-nya. Kuartal ketiga, keempat ini bakalan kedampak negatif nggak sih? Sebenarnya kalau kita ngomong properti penjualan, saya rasa bakal improve ya, karena kalau kita lihat trennya juga di market lainnya, properti itu cenderung pulih ketika habis krisis gitu. Nah kalau kita di Indonesia sendiri memang dari target para company ini sebenarnya agak sedikit rendah, makanya kalau kita lihat pertumbuhan year on year-nya memang naiknya cukup signifikan ya. Cuman saya ngelihat dengan adanya beberapa insentif dari pemerintah kayak PPNBM, kemudian ada pengurangan VAT, ini sebenarnya menjadi sentimen positif. Dan kalau kita lihat produk-produknya dari para pemain properti ini seperti kayak BSDE, SMRA, Ciputra, ini sebenarnya produknya bagus-bagus ya. Bagi kalau teman-teman yang tinggal di daerah Serpong, kita lihat BSDE rutin ngeluarin produk. Kalau mungkin teman-teman yang tinggal di Bogor, kita lihat Summarecon Bogor juga masih launching produk ya. Jadi saya rasa sentimen positifnya masih ada ya. Baik lagi dengan penurunan suku bunga ini, kelihatannya ini bisa menjadi pendorong sektor properti. Cuman baik lagi ini semua cyclical. Kalau kita lihat memang secara sektor properti itu memang biasanya naik ya. Kalau kita lihat saham di Amerika juga properti juga naik ya setelah habis krisis. Oke, teman-teman, aku cuma mau update dikit di Mtrade tadi ada update kripto. Kita lama nggak update kripto, tapi akhir-akhir ini kita update lagi karena kita lihat trennya juga udah lumayan oke. BNB itu kita habis profit taking sekitaran 50% karena kita info untuk review belinya udah lumayan lama dari Juli kemarin. Jadi teman-teman kalau Mtrade updatein kripto ini bukan untuk yang trading cepet-cepetan atau intraday. Jadi kita lebih ke arah ngeholdnya beberapa hari, bahkan bisa sampai 1 bulan gitu. Nah itu BNB baru aja jual. Terus kemudian Matic tadi kita baru aja review juga untuk buy on weakness. Dogecoin udah kita review untuk buy beberapa hari yang lalu dan ini udah profit. Anyway, disclaimer juga, ini cuma review aja ngebantu teman-teman untuk analisis teknikal, semuanya ada resikonya. Lihat aja di Mtrade, ada di Mtrade Premium, Mtrade VIP, klik link di bio saya buat lihat review kripto. Nah, tapi tetap menu utama kita adalah saham, teman-teman ya. Dan jangan lupa besok Sabtu kita ada event dengan Pak Sandiaga Uno jam 1 siang WIB. Download aplikasi Mtrade sekarang. Cara ikutnya gampang, tinggal langsung download aja aplikasi Mtrade. Nah, saya Ellen May dan juga Coach Andre Benas. Thank you semuanya. Salam profit. Bye-bye. Good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.